Sekarang, Iran telah menunjuk veteran garis keras Mohsen Rezai untuk memimpin Badan Keamanan Nasional tertinggi negara itu. Mantan Komandan Garda Revolusi itu akan membantu membentuk kebijakan keamanan militer dan luar negeri Iran, serta akan menjadi penasihat utama bagi pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei. Penunjukan ini memperkuat pengaruh Garda di negara itu saat Iran tetap terlibat konflik dengan Amerika Serikat, sambil menghadapi keputusan penting terkait Selat Hormuz. Langkah ini menunjukkan bahwa Teheran sedang memperkuat kendali garis keras daripada beralih ke arah yang lebih moderat. Dan sekarang untuk membantu menjelaskan hal ini, kami ditemani oleh Negar Moshtadeh, seorang jurnalis di Iran International dan pembawa acara seri podcast Eye for Iran. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Bisa jelaskan siapa Mohsen Rezai dan apakah penunjukan ini benar-benar meningkatkan pengaruh Garda dalam pengambilan keputusan atau hanya meresmikan kekuasaan yang memang sudah ada? Terima kasih atas pengantarnya. Seperti yang Anda sebutkan dalam laporan Anda, Mohsen Rezai adalah kepala IRGC selama beberapa tahun, terutama selama Perang Iran-Irak yang mereka sebut sebagai pertahanan suci. Anda tahu, ini juga menunjukkan semakin menguatnya unsur keamanan dan militerisasi di Republik Islam yang menjauh dari dominasi kalangan ulama. Tapi bukan hanya itu, faktor penting lainnya adalah kenyataan bahwa tidak ada transisi di sini sekarang ke generasi yang lebih muda, bahkan dari Garda Revolusi. Ini benar-benar memperkuat posisi Garda lama, bisa dibilang seperti itu. Ini juga memberitahu kita tentang ke arah mana rezim Iran akan bergerak terkait Selat Hormuz, seperti yang Anda sebutkan dalam laporan Anda. Mohsen Rezai mengatakan bahwa pengendalian atas Selat Hormuz lebih penting daripada puluhan bom atom. Jadi, Dewan Keamanan memiliki peran yang sangat besar, peran penting dalam hal keamanan negara dan kebijakan luar negeri. Mohsen Rezai benar-benar sangat revolusioner, sangat ideologis. Tapi Anda tahu, beberapa aliran pemikiran juga mengatakan mungkin mereka ingin memiliki semacam kesepakatan hasil perundingan. Dan jika mereka melakukannya, memiliki seseorang yang benar-benar dihormati oleh kelompok garis keras, dia mungkin bisa menjualnya lebih baik daripada orang-orang dari faksi reformis moderat yang tidak akan mampu melakukannya. Dan dia mungkin bisa menyelesaikan perdebatan itu, bisa dibilang begitu. Ini adalah poin yang sangat menarik karena ini agak bertentangan dengan apa yang menurut saya tampak sebagai alasan paling sederhana. Namun, apakah penunjukan ini menatakan sesuatu yang lebih tentang strategi Teheran ketika harus mempersiapkan konfrontasi lebih lanjut atau memperkuat posisinya menjelang kemungkinan negosiasi ini? Ya, ini bisa mengarah ke dua arah. Ini bisa berarti bahwa dia sedang mencoba menjual kesepakatan ini kepada basis pendukung garis keras itu. Karena ketika Khamenei sedang melakukan prosesi, ada beberapa kelompok garis keras di kalangan masyarakat Iran sebenarnya, bukan hanya di dalam rezim, yang meneriakkan matilah Adolf Chi, Menteri Luar Negeri, saat dia lewat dengan sepeda motor. Jadi itu salah satu teori, tapi itu juga bisa berarti mereka sedang bersiap untuk perang atrisi. Dan mungkin juga, seperti yang kamu tunjukkan dengan reportermu di Washington DC, bahwa tidak akan ada kesepakatan di sini, bahwa orang Amerika hanya sedang mengulur waktu sampai pemilihan pendahuluan tiba. Kita akan kembali membahas semua ini lagi. Jadi mereka mungkin sedang bersiap-siap dengan sangat sadar apa potensi niat Amerika Serikat. Dan juga rezim Iran siapa? Mereka benar-benar tidak ingin melepaskan kendali atas Selat Hormuz, yang sebenarnya ironis karena mereka juga tidak benar-benar menguasainya sebelum perang. Tapi satu hal menarik di sini yang belum kita sebutkan adalah fakta bahwa Rezai sebenarnya mendukung Khalibaf selama pemilihan presiden 2024. Dan dia tidak mendukung Jalili yang disebut-sebut sebagai tokoh garis keras ekstrim, yang merupakan kandidat terdepan bersama presiden saat ini, Masoud Pezeshkian. Jadi ada dimensi politik yang menarik di sana. Tapi dua tokoh seperti Khalibaf dan Rezai, apakah mereka bisa saling menyeimbangkan atau justru akan bertarung? Pada akhirnya, pria-pria seperti ini pada akhirnya memang ingin menjadi raja. Baiklah, dan Anda menyebutkan bagaimana hal ini bisa saja mengarah pada lebih banyak pembicaraan atau justru sebaliknya. Tapi jika kita melihat ini mempengaruhi pembicaraan dengan arek-arek, bagaimana kita bisa melihat perubahan atau pengaruh dari pria seperti itu di balik meja perundingan?
Iya, saya lebih cenderung pada pemikiran bahwa ini berarti mereka pasti tidak akan melepaskan kendali atas Selat Hormuz. Bahwa ini pasti akan semakin memperkuat IRGC, sekali lagi, menjauh dari basis ulama, menjauh dari segala jenis faksi reformis, dan menjauh dari generasi politik muda atau transisi baru yang mulai muncul dari dalam IRGC itu sendiri. Jadi mereka benar-benar berusaha memperkuat kekuasaan di sini. Dan ini menunjukkan bahwa menurut saya, mereka tidak akan berkompromi, meskipun bisa saja terjadi sebaliknya. Tapi sebenarnya memiliki sosok militer seperti ini menandakan bahwa Iran kemungkinan sedang bersiap untuk kemungkinan perang yang lebih besar saat pemilihan pendahuluan nanti. Baiklah, Negar Moshtade, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di siaran ini. Senang sekali.